Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah Arman. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalian dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajarnya. Ini yang saya harapkan sebagai pelajar. Insyaallah kalau kalian punya itikat yang baik, niat yang baik ya untuk menuntut ilmu, insya Allah Allah juga akan berikan kemudahan bagi kalian semua. Baik, untuk pelajaran akidah akhlak, sekarang kita sudah masuk pada bab yang kedua tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan tentang akidah Islam, kemudian Asmaul Husna. Sekarang kita mencoba tentang materi sifat-sifat Allah. Kalian pasti hafal ya, sering kalian mendengarkan dalam bentuk lagu ya, maupun hafalan-hafalan yang pernah kalian ikuti. Insya Allah dulu pernah ngaji ya di TPA ya. Ya pasti diajarkan oleh bapak dan ibu guru kalian, para ustadzah ya, di TPA sudah diajarkan tentang sifat 20. Sifat 20 ini ada yang wajib, ada yang mustahil. Kemudian ada yang jaid satu ya. Yang sifat yang wajib diklasifikasikan kembali atau dikelompokkan dalam 4 kelompok. Ada yang namanya nafsiyah, ada salbiyah, ada maknawi, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. 5 itu mah ya. Ma'ani dan ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dari 20 ada 4. Yang ikut ke nafsiyah 1, sifat wujud. Kemudian kidam, baqo, muhalafatul lil hawadisi, wahdaniyat, kudrat, itu maksudnya ke nafsiyah. Yang ma'ani, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, masuknya ke ma'ani. Yang ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Ini masuknya ke ma'nawiyah. Jadi klasifikasinya dibagi dalam 4 bagian atau 4 pengelompokan. Makanya ketika ditanya sifat yang wajib itu dikelompokkan menjadi 4 bagian atau klasifikasi: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kalau hafalannya saya yakin udah hafal semua ya. Jadi ajarkan semua kan, jika kalian tadi saya katakan di TPA ya. Wujud kidam baqo muhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, jadi kita hafal insya Allah ya. Jadi kita hafal semua sifat-sifat yang wajib dimiliki, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian sifat wajib ini adalah sifat yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan lebih dahulu. Siapa yang mengadakan? Mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah
Demikian juga dia maha sempurna segala ciptaannya. Iya, segala yang diciptakannya, semua yang diciptakan adalah milik Allah. Ya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya, jadi selain Allah harus memiliki sifat wajib yang berbeda dengan makhluk ciptaannya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan. Maupun ciri-cirinya tidak ada itu. Jadi tapi hanya bisa dikenal melalui keyakinan berdasarkan akal. Berdasarkan dalil Al-Qur'an. Dalil nakli, dalil yang ada pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi sifat wajib bagi Allah, sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya sudah menyebutkan pembagiannya atau klasifikasi dalam sifat wajib bagi Allah. Tadi kan ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah yang berkenaan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Mustahilnya sifat apa? Sifat adam. Dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah serta seisinya. Makanya kita harus yakin dan percaya Allah itu wujud. Allah itu ada. Jadi dibuktikan dengan keberadaan apa? Keberadaan alam raya. Ya tadi yang saya sebutkan. Ya. Walaqas samawati, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Berarti kan kalau langit dan bumi serta isinya ada, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzubu minas samai wa ma yahruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Dari jelas dalam surat Al-Hadid ayat 57. Dialah siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit. Dia Allah yang menciptakan bumi. Dalam berapa hari? Sittati ayyam, 6 hari. Ya. Pada masa itu kemudian dia bersemayam di atas arsy dan mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan turun dari langit apa yang ada dan naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja, dan berada Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna basyir. Ya jelas, dia akan melihat, Allah akan melihat karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah pasti ada karena Allah juga menciptakan langit dan bumi. Ya, ini yang dinamakan Allah mempunyai sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah dari 20 sifat itu hanya satu, yaitu wujud, adanya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah bersifat adam. Mustahil Allah bersifat tidak ada. Yang kedua dari klasifikasi 4 kelompok adalah salbiyah. Salbiyah yaitu sifat yang harus ada pada Allah sebagai keberadaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, meniadakan adanya sifat. Kalau sifat itu ada, maka sifat yang berkebalikan dari sifat tersebut tentu tidak ada. Sifat salbiyah itu jumlahnya ada 6. Tadi pertama wujud, kedua kidam, bako, muholafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat. Ya. Pertama kita lihat sifat kidam. Sifat kidam artinya terdahulu. Maka yang terkandung adalah bahwa siapapun yang menciptakan sesuatu pasti ada terlebih dahulu yang menciptakan. Kita manusia ada.
pasti ada yang menciptakan. Komputer ada, HP ada, handphone ada, karena ada siapa? Karena yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Manusia. Begitu pula manusia. Manusia yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang dinamakan sifat kidam, terdahulu. Yang dahulu siapa? Allah. Ya, ini jelas dibuktikan dalam surat Al-Hadid ayat 57. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Yakin dan percaya kita bahwa yang duluan Allah. Karena Allah menciptakan, sama seperti yang membuat televisi, yang membuat handphone, yang membuat radio, semua benda-benda yang ada di dunia yang awalnya memang nggak ada jadi ada, itu buatan manusia. Begitu pula sebaliknya makhluk. Makhluk Allah kan manusia makhluk Allah. Binatang makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan makhluk Allah. Ya kita juga berpikir dengan hati yang jernih bahwa itu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Makanya dikatakan suratnya suratnya tauhid ya. Surat Qul huwallahu ahad. Ya, surat tauhidan, keesaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin adanya sifat kidam, bako, muholafatulil hawadisi, wahdaniyat, kudrat, ya, adalah sifat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bako kan kekal. Ya, ini dibuktikan juga dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di langit dan di bumi ini jelas akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap akan kekal. Yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ciptaan Allah pasti mati. Kan jelas dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa, manusia bernyawa, binatang bernyawa, tumbuh-tumbuhan bernyawa, pasti semuanya akan mati. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian sifat muholafatulil hawadisi, berbeda dengan semua makhluk. Untuk mempercayai sifat wajib, kita bisa mencermati keadaan di sekitar kita. Semua benda, barang yang paling sederhana, benda sampai yang tercanggih yang sekarang kita lihat, ya, pasti berbeda dengan yang diciptakan. Jelas manusia menciptakan alat-alat yang seperti handphone, televisi, komputer dan sebagainya kan canggih, tapi kan tetap aja manusia kan yang menciptakan. Dia paling canggih ya manusia, karena manusia otaknya cemerlang bisa menciptakan. Dan barang-barang yang canggih itu kan kalau kita sudah pecahkan ya hancur begitu aja. Sama seperti kita manusia. Kita manusia yang menciptakan Allah. Ayyakuna lahu kun fayakun, kata Allah dalam surat Yasin. Kalau Allah akan kejadian yang sekarang menimpa semua, ya terjadilah. Adanya COVID-19, ya, adanya gempa bumi, banjir, gunung meletus, ya. Itu kan kejadian-kejadian alam yang diciptakan Allah sendiri. Allah yang menciptakan. Dan yang menghentikannya juga Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada kita, ya kita harus terima ini musibah. Tapi kita juga punya ikhtiar, berusaha. Kita sakit, ya kita obati, ya kita beli obat, kita berusaha. Jangan maunya pasrah aja udahlah pasrah adanya COVID,
Udah kita nggak mau ikut protokol kesehatan, nggak usah kita pakai masker, nggak usah kita cuci tangan, nggak usah kita kita kumpul juga biarin. Ya kalau mati mah udah pasti mati. Ya kan ada ikhtiar, kita berusaha. Ya, inilah sifat Allah, muholafatuhu lil hawadisi. Berbeda dengan semua makhluk, jelas. Ini buatan Allah, bukan buatan manusia. Virus itu kecil, buatan Allah. Kita nggak bisa menghalangi. Satu-satunya jalan ya kita mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah dengan cara apa? Banyak ibadah, zikir, datangi pengajian-pengajian, datangi majlis taklim. Jangan kita pasrah aja, udah pasrah lah. Emang udah kejadian seperti ini. Covid memang kepanjangan, mati ya mati, urusan Allah. Nggak boleh begitu, kita pikirkan sebagai hamba Allah, ya, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus benar-benar berusaha. Allah kan memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Tawakal. Tawakalnya nanti kita usaha dulu, ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau kita udah ini baru kita tawakal, udah berusaha, ikhtiar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya Allah, urusan Allah. Maka kita yang penting kita berusaha terlebih dahulu. Kemudian qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Allah itu tidak bergantung kepada siapapun. Karena Allah yang menciptakan makhluk. Jadi salah satu sifat kesempurnaan Allah, Dia berkuasa tanpa batas untuk mencipta dan memelihara alam semesta. Berbeda dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan. Sifatnya tergantung dengan manusia lain atau bahkan makhluk lain. Misalnya kita mau makan, makhluk lain apa tumbuh-tumbuhan? Disediakanlah beras, nasi. Kemudian kasih binatang, ada ikan, kita untuk makan lauknya. Kita masih bergantung. Kalau kita belajar IPA namanya ada simbiosis, mutualisme, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ini dikuatkan lagi dalam surat Fatir ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah dialah Zat yang maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun. Lagi Allah itu maha terpuji. Iya, manusia masih bergantung. Bergantung kepada siapa? Kepada yang menciptakan. Yang menciptakan manusia Allah. Kita harus bergantung kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Diperintahkan sholat, kita sholat. Diperintahkan puasa, kita puasa. Ini kalau diperintah sholat sama orang tua, waduh, malas bener, nggak mau. Ya, iya, terutama sholat subuh ini paling susah dibanguninnya. Apalagi hari libur, waduh susah banget. Ya, tapi kalau tanda-tanda orang beriman ketika diperintahkan sholat, perintahkan puasa, insya Allah dengan sendirinya kita bangun. Dengan sendirinya kita punya giroh, punya semangat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi kelas 7 saya yakin ini sudah banyak yang balik. Balik artinya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Puasa udah wajib, sholat sudah wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Kecuali masih anak kecil, ya, masih belum ngerti ini dan itu, belum balik, ya paling dia belajar. Kalau dia melaksanakan perintah Allah, dia rajin sholat dan puasa, ya pahalanya buat orang tuanya. Kan itu melancarkan, membiasakan. Makanya di sekolah dibiasakan sholat duha, tadarus Al-Quran. Itu yang namanya pembiasaan.
agar kalau sudah biasa, kalau kita tinggalkan merasa diri kita berdosa, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa wajib dan sebagainya. Sudah diajarkan, kita membiasakan dengan sholat-sholat sunnah. Memang sunnah ditinggalkan nggak apa-apa, tapi kan kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Kita belajar sholat sunnah duha, atau kalau kita malam bangun kita sholat tahajud. Masya Allah, apalagi di dalam keluarganya semuanya melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua sambil jamaah, enak rasanya. Hati juga menjadi sakinah, tenang. Ya, kita kan mau di rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dengan semua orang, semua kan di rumah melaksanakan perintah Allah, insya Allah baiti jannati, rumah kita menjadi surga buat kita. Ya. Kita semua berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya yang saya sampaikan. Ya, ada lagi tadi wahdaniyat, udrat, itu baru kita sampai pengelompokannya, baru nafsiyah dan salbiyah. Nanti kita lanjutkan yang ma'ani dan ma'nawiyah. Ya, jadi untuk tugas kali ini kalian menulis sifat wajib bagi Allah, sifat wajib dan sifat mustahil. Ya, biarin saya kasih waktu 1 minggu nih ya, menulis sifat yang wajib dengan artinya, sifat mustahil dengan artinya. Ya, kalau misalnya Pak, kalau ditulisnya dengan bahasa Arab bagaimana, silahkan. Mau bahasa Indonesia silahkan. Yang penting kamu nulis sifat 20 itu ada artinya. Misalnya wujud, artinya ada. Awalnya saya kepingin dengan dalilnya, ya nggak usah lah, dalilnya nanti aja. Insya Allah kalau kita lihat perkembangan, kita udah tatap muka, ya baru nanti ada pekerjaan yang lain. Karena kan masih daring ya, masih PJJ. Yang penting kamu kerjakan tugas itu. Ini saya kasih waktu 1 minggu nih, lama nih, jangan sampai nggak dikerjakan. Karena ini nilai buat kalian semua. Ingat, kerjakannya di buku tulis boleh. Saya khawatir kalau di buku lembar-lembaran nanti hilang, kamu nggak bisa. Karena ini juga sama buat hafalan kamu nanti kalau ulangan, baik itu ulangan harian, PTS, ya, US, ya, dan sebagainya, semester 1, semester 2, ya. Ini jadi ditulis ya di buku. Nanti kalau sudah selesai, kamu tinggal foto, kirim ke WA Pak Irfan. Baik, pelajaran akidah halal untuk kali ini saya cukupkan. Ya, sekali lagi untuk perhatian kalian semuanya, jaga kesehatan. Perhatikan protokol kesehatan ketika kalian keluar rumah. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi soleh dan solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.